Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi di kuliah pasar modal syariah. Hari ini kita akan bahas bagaimana manajemen investasi syariah di pasar modal ya. Ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana perencanaan keuangan syariah, kemudian bagaimana manajemen investasi, kemudian bagaimana manajemen risiko, dan kemungkinan untuk manajemen portfolio sama hipotesis. Untuk kali ini kita lewatkan dulu karena ada banyak perhitungan. Kemudian nanti kita masuk ke waspada investasi ilegal ya. Baik, lanjut aja rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, kita akan bahas bagaimana perencanaan keuangan syariah ya, bagaimana perencanaan keuangan syariah. Nah, baik, pertama untuk perencanaan keuangan syariah, apa itu perencanaan keuangan? Nah, kalau dalam konteks syariah seperti apa ya? Nah, perencanaan keuangan ini seperti kita ketahui merupakan proses mencapai tujuan hidup ya seorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Di mana ketika ada kelebihan uang atau misalnya kita ingin melakukan perencanaan keuangan agar apa? Agar bisa keuangan kita termanage dengan baik ya. Termanage dengan baik. Termanage dengan baik ini seperti apa? Dalam artian ya ketika ada keuangan lebih, nah itu tidak akan sia-sia atau bisa terpakai atau termanajemen dengan bagus untuk menghasilkan atau mendapatkan hasil yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, untuk dalam konteks syariah, perencanaan keuangan adalah suatu proses perancangan kehidupan yang lebih baik dengan melakukan perencanaan ya, pemilihan pengelolaan keuangan, kekayaan, non keuangan serta rohani untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang ya. Dunia dan akhirat ya. Jadi kalau di konteks syariah tidak hanya bagaimana manajemen keuangan secara terencana saja, namun juga berkaitan dengan prinsip-prinsip ya, baik itu untuk untuk kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Baik. Selanjutnya 7 komponen dalam perencanaan keuangan syariah. Ternyata dalam keuangan syariah ada beberapa komponen yang harus diperhatikan ya. Bagaimana perencanaan keuangan itu tidak hanya bermasalah berkaitan langsung dengan tentang uang saja, tapi juga bagaimana hal-hal lainnya yang akan kita rencanakan seperti itu. Yang pertama dari 7 komponen dalam perencanaan keuangan itu adalah income, penghasilan ya. Bagaimana kita mengelola penghasilan kita agar tidak besar pasak daripada tiang ya. Misalnya teman-teman ketika nanti rekan-rekan nanti ketika sudah mengumpulkan penghasilan, ketika pandai-pandai memanage dari awal bulan hingga akhir bulan penghasilan tersebut ya. Nah, kemudian bagaimana cleansing of wealth, penyucian harta, dan artian ketika ada penghasilan-penghasilan yang non halal, ya itu bisa segera dikeluarkan untuk agar bisa hartanya bersih dari harta-harta non halal ya. Kemudian bagaimana perencanaan spending atau pengeluaran ya. Dalam artian ketika seorang muslim atau dalam artian dalam perencanaan keuangan syariah, bagaimana juga kita merencanakan pengeluaran-pengeluaran yang akan kita keluarkan. Karena apa? Ketika tidak direncanakan, pengeluaran itu biasanya akan berlebihan. Kemudian bagaimana perencanaan mengenai investasi. Nah, ini sangat penting sekali karena itu untuk jangka panjang. Investasi bagaimana mengelola keuangan kita agar bisa diberdayakan atau bisa bermanfaat ya, bisa untuk menambah penghasilan untuk kedepannya. Kemudian ada longevity ya, kemudian yang lebih panjang. Nah, artian perencanaan keuangan syariah ini tidak hanya kehidupan hari saat ini tapi juga ke depan gitu ya. Kemudian bagaimana manajemen of debt ya, liabilities ya. Ya, jadi bagaimana perencanaan hutang atau kewajiban ya. Biasanya kan memang kita ada kewajiban harus kita bayar atau harus kita lunasi, ataupun ada hutang harus dilunasi. Nah, itu akan kita manajemen juga ya. Jangan sampai hutang itu tidak selesai atau tidak terselesaikan. Kemudian yang 7 adalah assurance ya, kepastian atau jaminan. Artian biasanya dalam perencanaan keuangan ada juga kita mengelola atau misalnya penggunaan insurance atau jaminan untuk ke depan gitu ya. Biasanya tapi yang sesuai dengan syariah. Nah, ini merupakan 7 komponen dalam perencanaan keuangan syariah ya. Dari beberapa hal ini akan dikelola dalam keuangan syariah. Nah, kemudian bagaimana manajemen investasi? Manajemen investasi merupakan ilmu di mana bagaimana kita merencanakan investasi yang dilakukan ya. Di mana biasa ada pepatah mengatakan don't put your egg in one basket ya, into one basket. Jangan taruh telur kita dalam satu basket atau dalam satu keranjang. Karena apa? Kalau ketika satu keranjang kalau jatuh pecah semuanya, tapi kalau misalnya disebar ya, disparitasnya lebih luas, maka ketika ada sesuatu yang gagal, maka di satu lagi masih bisa nopang gitu ya. Itu bagaimana manajemen investasi syariahnya.
Nah, kita harus tahu dulu pengertian investasi ya. Untuk mempelajari manajemen investasi, kita harus tahu dulu bagaimana pengertian investasi ya. Menurut Edward Standelin ya, investasi adalah komitmen atas jumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini ya, dengan tujuan memperoleh jumlah keuntungan di masa yang akan datang. Ya, jadi penggunaan atau komitmen jumlah dana saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan ya di masa yang akan datang. Kemudian menurut sahabat Alexander dan Bale ini investasi dalam arti luas adalah mengorbankan dolar ya, kalau misalnya karena di sana pakai dolar ya, berarti kita sebenarnya di sini rupiah ya, mengorbankan dolar atau mata uang sekarang untuk dolar atau mata uang pada masa yang akan datang ya, dengan dua atribut berbeda yang melekat, yaitu risiko dan waktu. Nah, memang investasi berkaitan dengan risiko dan waktu ya, ada risiko-risiko yang akan diambil ya, tapi juga ada keuntungan-keuntungan yang juga diharapkan gitu ya, dengan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menurut Ahmad Rodoni investasi ya merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Ya, mengembangkan harta dalam artian ketika hartanya sekarang saat ini sekian, ya akan dikembangkan lagi, diinvestasikan ya untuk memodalkan untuk kegiatan usaha lain, dan itu akan mendapatkan keuntungan dari harta ya, atau harta atau uang tersebut ya. Nah, investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, bagaimana investasi di pasar modal? Nah, kalau investasi dilakukan dengan cara transaksi jual beli efek untuk memperoleh keuntungan, ya bisa berupa capital gain, ya berupa perbedaan harga jual harga beli, dividen, keuntungan di saat akhir tahunnya untuk saham, kemudian imbal hasil ketika sukuk atau obligasi gitu ya. Nah, dalam konteks syariah, penempatan dana investasi harus dilakukan pada surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dalam artian, ketika investasi pasar modal syariah, maka harus diinvestasikan pada efek-efek atau surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dalam artian efek-efek yang syariah. Nah, itu beberapa pengertian dari investasi ya. Baik. Nah, jenis investasi ya, ini juga untuk pengetahuan teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ternyata ada beberapa jenis investasi. Yang pertama, investasi di sektor real. Sektor real itu yang nyata gitu ya, yang udah nampak fisiknya ya. Nah, seperti apa? Pembelian aset fisik ya, seperti pabrik, mesin, peralatan, persediaan rumah, tanah, emas dan lainnya. Nah, itu yang real ya, nampak kelihatan ya. Wujudnya, jadi real itu wujudnya ada dan kelihatan langsung ya. Namun juga ada yang namanya investasi di sektor finansial atau keuangan ya, di mana merupakan aktivitas jual beli aset keuangan atau surat-surat berharga seperti deposito, saham, sukuk ya, reksadana dan lain sebagainya. Nah, di mana di situ merupakan kita nanti punya surat-surat berharga yang di mana surat berharga itu secara garis besar membuktikan bahwa penyertaan kepemilikan ya dari aset tersebut ya, seperti itu. Jadi jenis investasi tadi ada investasi di sektor real dan ada investasi di sektor finansial atau keuangan ya. Baik. Nah, proses investasi. Nah, ternyata alur proses investasi ada juga ya. Banyak ya investasi. Yang pertama adalah menentukan tujuan investasi. Ya, tujuan investasi kita itu untuk apa? Nah, apakah ingin mengembangkan modalnya? Apakah ingin mendapatkan keuntungan? Ya, harus ada tujuan dulu ya. Oh, ternyata saya kayaknya tujuannya supaya ingin juga memiliki perusahaan tersebut atau lain sebagainya. Dia harus menetapkan dulu, menentukan tujuan investasinya. Kemudian melakukan analisis efek ya. Melakukan analisis efek ini kira-kira efek-efek mana saja yang kira-kira memiliki kecenderungan menguntungkan di masa yang akan datang ya. Jadi teman-teman harus juga melakukan analisis efek ini ya, apa yang harus dibeli, misalnya saham atau misalnya portofolio lain ya, seperti itu. Nah, kemudian melakukan pembentukan portofolio. Nah, pembentukan portofolio ini misalnya teman-teman ada berbagai sejumlah portofolio ya, misalnya portofolio saham, misalnya sukuk dan sebagainya. Ya, itu dalam artian dibentuk portofolio yang akan dibeli atau diinvestasikan uangnya ya. Kemudian keempat ada melakukan evaluasi kinerja portofolio. Nah, setelah membeli atau mempunyai portofolio tersebut, teman-teman harus melakukan evaluasi kinerjanya, apakah ini masih layak atau tidak layak, atau misalnya harus dipertahankan, harus dijual, dan bagaimana gambarannya untuk kedepannya, apakah masih menguntungkan atau tidak. Jadi menganalisis terhadap evaluasi kerja portofolionya. Kemudian yang kelima yaitu melakukan revisi kinerja portofolio ya. Nah, ketika ada portofolio yang kurang menguntungkan ya, atau misalnya ada portofolio yang tidak berjalan baik, harus direvisi ya.
atau dikelola ulang supaya kinerjanya semakin baik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apa sih tujuan investasi ya? Yang pasti tujuan umum dari investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor dalam bentuk finansial. Yang pasti gitu ya. Namanya tujuan investasi sebagai seorang investor ingin mendapatkan atau meningkatkan kesejahteraan atau mendapatkan keuntungan ya dalam bentuk finansial, uang gitu ya. Nah, 3 alasan mengapa investor melakukan investasi menurut Tendelin 2010 ya. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Yang pasti ya, ketika kita melakukan investasi saat ini, kita ingin berharap mendapatkan keuntungan yang lebih banyak di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah mengurangi tekanan inflasi. Nah, saat ini misalnya teman-teman investasi beli emas ya, ketika emas nanti hari tahun ini sekitar 500.000, kemudian tahu misalnya 10 tahun yang akan datang berapa, nah uang teman-teman masih utuh dalam artian tidak terkena inflasi gitu ya. Kemudian dorongan untuk menghemat pajak, dalam artian ketika ada investasi yang dilakukan ya, ada akan ya tidak, uang tersebut tidak terlalu digunakan untuk yang hal-hal yang negatif dan juga mendorong untuk penghematan pajak gitu ya. Nah, kalau untuk investasi dalam perspektif syariah seperti apa? Nah, kalau di investasi dalam praktik syariah ya, perspektif syariah juga bertujuan untuk merelasikan maqasid syariah. Apa itu masuk maqasid syariah? Nah, kalau di syariah itu ada namanya maqasid syariah, di mana itu perlu direalisasikan untuk menunjang kesyariahan suatu ya. Misalnya pertama yaitu dan termasuk dalam maqasid syariah itu melindungi agama ya, karena harus sesuai dengan syariah ya, agama. Kemudian melindungi jiwanya, berarti memang ya dari investasi tersebut ya tidak merusak atau tidak bertentangan atau tidak mengurangi dari nilai kehidupan gitu ya. Kemudian melindungi pikiran ya, kemudian melindungi pikiran bahwa di luar kita investasi inilah yang dilakukan sesuai dengan syariah, sehingga lebih tenang gitu dalam menjalankan investasi tersebut. Yang kemudian melindungi harta ya, hartanya harus dilindungi dalam artian dikelola dengan baik supaya dananya berputar gitu ya. Nah, kemudian melindungi keturunan, ketika ada investasi yang dilakukan, maka ketika ada keuntungan di masa yang akan datang, anak-anak cucunya atau keturunannya bisa menikmati dari hasil investasi tersebut gitu ya. Nah, ini berapa tujuan investasi, terutama kalau di dalam perspektif syariah harus sesuai untuk merealisasikan maqasid syariahnya gitu ya. Nah, kemudian ada namanya return investasi ya, return investasi, return itu apa sih? Pengembalian ya, return, kembali ya. Nah, kalau misalnya aset ya, return dari suatu aset merupakan pengembalian atau hasil yang diperoleh akibat melakukan investasi gitu ya. Itu pengertiannya, return dari suatu aset ya, pengembalian atau hasil yang diperoleh akibat melakukan investasi ya. Ada 2 jenis return dalam investasi, yaitu namanya expected return. Apa itu expected return? Yaitu return yang diharapkan akan dia dapatkan investor di masa yang akan datang. Return yang diharapkan, saya berharap nih insya Allah 5 tahun akan datang atau 10 tahun akan datang saya akan dapat sekian nih. Nah, yang kedua jenisnya adalah realized return ya, return yang sesungguhnya terjadi dapat oleh investor. Ketika ada expectednya 5 tahun yang akan dapatnya 20 juta misalnya, ya ternyata realisasinya hanya 10 juta. Jadi ada 2 jenis return dalam manajemen investasi, ada expected return dan realized return. Jadi expectednya jangan terlalu berlebihan, harus sesuai aja ya, sehingga ketika ada realized returnnya di bawah itu jadi tidak terlalu kecewa gitu ya. Nah, return pada instrumen investasi yaitu untuk return saham ada capital gain ya, perbedaan atau selisih harga dari harga beli dan harga jual. Nah, kalau capital loss berarti kalau capital gain keuntungan ya, harga belinya lebih rendah daripada harga jualnya ya, harga jual lebih tinggi daripada harga belinya. Kalau capital loss, harga jualnya lebih rendah dibanding harga belinya. Kemudian ada namanya dividen atau keuntungan yang didapat per akhir tahun atau setiap tahun ya. Kemudian untuk sukuk ada namanya capital gain dan capital loss sama ya. Kemudian kalau di sukuk tidak mengenal dividen tapi mengenal imbal hasil ya. Nah, ya jadi seperti gambarannya rekan-rekan mahasiswa sekalian, untuk return investasi ada 2 jenis return dalam manajemen investasi ya. Nah, kemudian ini ya rumus untuk return investasi, return total sama dengan capital gain ya atau capital loss plus yieldnya, imbal hasilnya ya. Untuk yang return investasinya capital gainnya PT kurang PT min 1 per PT min 1. PT itu apa? Harga saham periode akhir. Kemudian untuk P min 1 harga saham periode awal ya, dikurang harga saham periode akhir ya.
Kemudian yield keuntungannya DT, dividen pada periode tertentu, dibagi P1 kurang T, yaitu harga saham periode PT, harga saham periode akhir, dikurang ya harga saham periode akhir ya, PT-1 ya. Harga saham periode awal maksudnya, mohon maaf. Ya, harga saham periode awal ya. Nah, jadi seperti itu. Gambarannya untuk return ya. Sehingga return total dirumuskan sebagai berikut ya. Return total PT min PT-1 per PT-1 plus DT per PT-1 ya. Ya, jadi plus PT min PT-1 plus DT per PT-1. Jadi ini gambarannya untuk return investasi ya. Ada namanya capital gain, capital loss plus yieldnya, imbal hasilnya ya. Kalau harga jual yang berapa, harga beli berapa, kalau ada untung capital gain, kalau ada rugi capital loss ya. Kemudian yieldnya, imbal hasilnya berapa. Nah, jadi seperti itu untuk rumus return investasinya. Nah, kemudian balik lagi tadi, mohon maaf. Nah, di sini untuk mengukur return dan dengan capital asset pricing model. Nah, untuk menghitung return atau imbal hasil atau pengembalian dari dana investasi kita, yang biasa ada menggunakan teori atau misalnya dengan menggunakan namanya capital asset pricing model ya, CAPM. Nah, ini sering sudah lazim banget ya dalam mengukur return investasi ya, dalam di pasar modal ya biasanya ya. Nah, menggunakan capital asset pricing model ya. Definisi CAPM atau capital asset pricing model menurut Jack Clark Francis adalah teori penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasarkan koefisien beta. Ini rasio di tingkat diversifikasi ya. Kemudian menurut Kamarudin, konsep CAPM ini pada umumnya berguna untuk mengkualifikasikan hubungan antara risiko dan return. Nah, ini ada rumusnya tersendiri ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti misalnya skripsi ya, atau misalnya ada mengangkat skripsi tentang pasar modal, nah bisa dianalisis return saham, misalnya return saham ya. Nah, return saham dengan menggunakan teori capital asset pricing model. Wah, jadi itu skripsi 1 ya. Bagaimana analisis rasio saham atau bagaimana analisis saham bagaimana analisis return saham misalnya perusahaan X ya di tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, jadi itu kita cari aja ya dengan menggunakan capital asset pricing model, metodenya ya nanti pakai kuantitatif ya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ini gambarannya. Nah, ini formulanya, teman-teman bisa lihat di sini ya gambarannya. Kita lanjut saja. Nah, bagaimana manajemen risiko? Ya, nih, jadi memang dalam investasi harus juga harus ada namanya manajemen risiko. Selain manajemen investasi, kita harus juga tahu atau paham mengenai manajemen risiko. Kenapa? Kalau misalnya risiko tidak termanage dengan baik, maka akan mengakibatkan risiko yang sangat besar gitu ya. Nah, kita lihat dulu definisi risiko ya. Nah, menurut Halim, risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan expected return dengan tingkat pengembalian actual return ya. Bagaimana actual returnnya pengembalian sesungguhnya dibandingkan dari expected atau misalnya harapan dari pengembalian yang diharapkan gitu ya. Nah, menurut Bingham dan Gavinsky, risiko merupakan kemungkinan keuntungan diterima lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan, yaitu risiko ya. Kemudian dalam teori portofolio, risiko dinyatakan sebagai kemungkinan keuntungan yang menyimpang dari yang diharapkan. Jadi yang diharapkan tidak sesuai dengan yang kenyataan gitu ya. Kemudian risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang diharapkan di dalam investor atau ketidakpastian atas return yang diterima di masa yang akan datang. Jadi bisa juga disebutkan sebagai kerugian atau yang keuntungan yang tidak pasti di masa yang akan datang, itu namanya risiko. Jadi memang harus termanage dengan baik untuk manajemen risikonya ya. Nah, ternyata ada berapa jenis risiko. Ada namanya systemic risk, ada namanya unsystemic risk. Nah, kalau teman-teman anak ekonomi sekarang sudah harus paham mengenai sistemik ya. Wah, ini krisis ekonomi ini berdampak sistemik, kan sering ya waktu krisis ekonomi sebelum-sebelumnya, wah ini berdampak sistemik. Oh, enggak sistemik gitu ya. Nah, apa sih systemic risk ya? Systemic risk itu merupakan yang dapat dikatakan sebagai risiko pasar, yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi atau penyebaran investasi ya. Jadi itu risikonya sebagai risiko pasar ya, tidak dapat dihilangkan ya. Kita tidak dapat menghilangkannya, itu terjadi karena biasanya faktor makroekonomi ya ini ya. Risiko ini berkaitan dengan faktor makroekonomi yang mempengaruhi pasar, misalnya tingkat bunga, kurs, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Itu systemic risk ya.
Kemudian risiko sistematis merupakan risiko yang dikaitkan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Perubahan pasar tersebut akan mengurangi variabilitas return suatu investasi. Nah, biasanya systemic risk ini terjadi di pasar secara keseluruhan. Jadi tidak hanya 1-2 perusahaan yang terkena, tapi seluruhnya terkena ya, karena dampak risiko sistemik tadi bisa jadi terpengaruh oleh pengaruh pasar, tingkat bunga, kurs, inflasi, dan kebijakan pemerintah serta lainnya. Mungkin krisis ekonomi juga bisa masuk dalam situ ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan systemic risk ya? Nah, systemic risk dapat dikatakan sebagai risiko perusahaan, yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Nah, biasanya sistemik ini tidak seluruhan ya terdampak, tapi misalnya ada satu atau perusahaan tertentu aja yang terkena ya, dan itu bisa dihilangkan dengan manajemen risiko yang baik ya, terutama dengan diversifikasi atau melakukan penyebaran investasi ya pada satu titik aja. Nah, risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Jadi memang tidak terkait dengan pasar secara keseluruhan ya. Kemudian risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan. Nah, penerbit efeknya ya dalam manajemen portofolio disebutkan bahwa risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam satu portofolio. Pak, diversifikasi itu maksudnya apa Pak? Penyebaran asetnya ya. Jadi tidak hanya di satu investasi saja, tapi disebarkan investasi lain. Ketika di satunya ada kena risiko, maka yang lain bisa menyebabkan keuntungan, mereka mendapatkan keuntungan. Jadi itu berapa perbedaan antara systemic risk sama unsystemic risk ya. Nah, kemudian ada namanya risiko efek individual atau tunggal ya. Nah, apa itu ya? Dalam satu investasi di pasar modal, selain memperhitungkan hasil yang dapat, juga harus melihat risiko yang terjadi. Jadi memang kita selain pada saat kita berinvestasi di pasar modal ya, kita harus selain memperhitungkan hasil yang dapatkan, tapi juga harus melihat risiko yang terjadi ya. Semua jenis investasi yang ada memiliki risiko yang kecil maupun besar. Jadi memang semua investasi punya risiko ya. Yang biasanya terkenal yang dikatakan high risk high return ya, low risk low return. Misalnya risiko yang tinggi biasanya hasilnya juga tinggi, tapi kalau risiko rendah biasanya hasilnya juga rendah gitu ya. Nah, secara umum investor ingin maksimalkan return yang bisa dapatkan dari risiko yang minimalnya, pasti gitu ya. Kalau dalam prinsip ekonomi kan ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya, seperti itu ya. Kemudian hal tersebut dapat dijabarkan menjadi 2 pilihan sebagai berikut. Pertama, memaksimalkan return dengan target risiko tertentu atau menyeimbangkan risiko dengan target return tertentu ya. Memaksimalkan return dengan target risiko tertentu, misalnya kita ingin memaksimalkan return ya, pendapatan atau hasilnya ya, pasti kita juga harus target risikonya juga sudah kita ukur nih sekian. Kalau kita meminimalkan risiko ya pasti kita menarget return yang agak rendah gitu ya. Jadi itu gambarannya. Nah, ini untuk formula perhitungan risiko efek ya. Ya, siapa tahu teman-teman nanti ada yang mau ngangkat tentang risiko saham syariah misalnya perusahaan X gitu ya. Ini bisa formulanya nih. Nah, teman-teman lihat bisa di sini ya. Nah, kita tidak bahas terlalu detail karena kita bahas tentang teorinya aja dulu. Nah, kemudian risiko nih, jenis-jenis risiko ya. Sumber risiko yang bisa mengaruhi besar risiko suatu investasi antara lain, ini ada dapat risiko jenis risiko ya. Ada yang pertama risiko suku bunga ya. Perubahan suku bunga akan mengaruhi harga saham secara terbalik dengan asumsi ceteris paribus ya. Nah, perubahan suku bunga itu akan mempengaruhi harga saham ya. Nah, ketika bunga tinggi, orang lebih cenderung untuk menabung ke bank gitu misal gitu ya, atau tingkat bagi hasil tabungan di bank tinggi kalau syariah, maka orang lebih cenderung untuk investasi untuk nabung di bank ya. Tapi kalau misalnya suku bunganya makin rendah, maka orang lebih suka untuk menanamkan ke saham untuk lebih mendapatkan pendapat yang lebih tinggi. Kemudian ada namanya resiko pasar ya, fluktuasi pasar secara keseluruhan mempengaruhi valuasi return atau suatu investasi. Nah, pasar dalam pasar kondisinya seperti apa, permintaan penawaran, kemudian terkait dengan apa yang terjadi di pasar gitu ya, gambarannya seperti itu. Baik itu pelaku pasar ya, perusahaan konsumen dan produsennya ya, distributornya ya. Kemudian risiko inflasi meningkat akan mengaruhi kekuatan daya beli rupiah yang telah diinvestasikan ya. Ketika ada investasi yang tinggi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang telah diinvestasikan, semakin kecil nilai uangnya ya.
Kemudian risiko bisnis, risiko dalam menjalankan bisnis dalam sejenis industri tersebut sebagai risiko bisnis yang biasa ya. Kalau kita menjalankan bisnis ada risiko-risikonya ya. Kemudian risiko finansial ya, berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan utang dalam pembiayaan modalnya ya. Nah ini biasanya finansial ya, misalnya nanti terlalu banyak hutang jadi agak sulit untuk membayar, biasanya cash flow-nya juga terganggu di situ, itu risiko finansialnya. Kemudian risiko likuiditas berkaitan dengan kecepatan suatu efek yang terberikan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder ya. Nah ketika risikonya tidak likuiditas sahamnya misal atau efeknya tidak likuiditas, maka keuangan perusahaan juga akan sulit gitu ya. Tapi kalau misalnya lancar atau likuiditasnya mudah diperdagangkan, kecepatan cepat untuk diperdagangkan, maka risiko likuiditas bisa dihindari ya. Kemudian risiko nilai tukar nilai tukar mata uang ya. Nah ini berkaitan dengan fluktuatif nilai mata uang ya, berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik ya dengan nilai mata uang negara lain, misalnya antara rupiah dan dolar gitu ya. Kemudian risiko negara, risiko ini juga disebut sebagai risiko politik ya yang biasa ya. Nah karena sangat berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara, memang ada pergantian pimpinan negara, itu biasanya biasanya agak berubah kebijakan, nah juga menjadi risiko dari investor gitu ya, seperti itu. Nah kalau untuk profil risiko sendiri ada namanya risiko konservatif, ada namanya risiko moderat, ada agresif ya. Nah profil risiko adalah suatu proses penentuan tingkat toleransi seorang individu dengan menggunakan alat yang efektif melalui metode psikometrik ya. Yang menurut ini gambarannya ya. Metode yang dapat dilakukan adalah memberikan kuesioner pertanyaan pada klien yang disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Nah, ini gambaran. Terdapat 3 macam profil risiko dalam melakukan investasi umumnya dikenal. Nah ada 3 ya. Dari kalau untuk mengenal profil risiko ada 3, moderat ya, pertama konservatif, moderat dan agresif. Bagaimana yang konservatif? Konservatif ini ya jenis investor yang menginginkan kestabilan kepastian. Dia pengennya yang konservatif aja, yang stabil aja Pak. Dia tidak pengen yang punya risiko yang besar ya. Nah profil konservatif ini tidak menyukai risiko, sehingga investor cenderung melakukan investasi seperti properti, tabungan, dan asuransi ya, lebih yang ambil yang mudah-mudah saja gitu ya. Kemudian risiko yang moderat ya, jenis investor yang memiliki toleransi lebih tinggi dibanding profil konservatif ya dalam menghadapi beberapa risiko, dengan harapkan mendapat return yang lebih seimbang. Nah biasanya profil moderat berinvestasi pada reksadana. Nah ini orang-orang yang moderat atau investor moderat, dia pengen ngambil risiko tapi yang sedang-sedang saja gitu ya. Yang konservatif yang tidak konservatif juga gitu. Kalau konservatif lebih hati-hati ya. Kalau moderat dia ngambil risiko tapi yang sedang atau di tengah-tengah gitu ya. Yang agresif gimana? Nah ini investor memiliki toleransi yang risiko tinggi ya. Dia pengennya high risk high return ya. Individu yang profil agresif mengharapkan return yang setinggi-tingginya ya. Dan juga ya pasti dia sudah akan paham akan menjadi bahwa risiko juga akan tinggi ya. Pada umumnya investor investasi berupa saham atau muka suatu usaha baru. Yang biasa untuk yang agresif dia lebih ke saham atau muka usaha baru. Nah itu gambaran mengenai profil risiko, ada 3, konservatif, moderat, dan agresif ya. Nah ini kita lewatin saja. Oke, langsung ke ini aja ya. Waspada investasi ilegal ya. Nah jadi kita tadi ada perencanaan keuangan syariah, manajemen investasi, manajemen risiko, yang manajemen portofolio kita lewatkan, dan investasi besar efisien juga kita lewatkan. Langsung ke waspada investasi ilegal ya. Nah bagaimana waspada investasi ilegal? Nah ya, jadi teman-teman apalagi mahasiswa ya, karena kemarin pernah waktu saya ngajar di 2 tahun lalu ya, ada mahasiswa datang ke saya, Pak saya udah transfer ke orangnya Pak 3,5 juta mau usaha pulsa katanya Pak, akan dikirim sekian, saya sudah kirim rekening dan saya juga sudah transfer ke mereka. Habis itu diam Pak, nggak ada apa-apa, nomor saya di blok segala macam. Aduh saya bilang, duit kamu 3 juta itu dari mana? Duit beasiswa Pak. Aduh saya bilang. Jadi itu gambarannya teman-teman ya. Jadi kalau mahasiswa apalagi ya, jadi dari sekarang sudah harus tahu waspada investasi ilegal ya. Nah, ciri-ciri investasi ilegal atau investasi bodoh antara lain sebagai berikut ya. Pertama, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Ya, ini keuntungannya gede nih, sebulan sudah dapat sekian. Nah, itu udah bodong tuh, yakin ya.
kemudian menjanjikan bonus dan rekrutmen anggota baru. Nah, biasanya juga ada nanti kamu dapat anggota baru, kamu bisa rekrut, nanti kamu dapat sekian ya. Wah, itu nah biasanya skemanya Ponzi atau kabar balik ya. Kemudian manfaatkan tokoh masyarakat untuk menarik minat masyarakat untuk berinvestasi. Misalnya siapa yang tokoh masyarakat ya, ditokohkan gitu ya. Kemudian legalitas tidak jelas, tidak tahu ini perusahaannya apa, legalitas yang tidak jelas dan sudah ada izin ataupun tidak tahu ya. Nah, kemudian penggunaan dana investasi yang tidak jelas ya, ini asal-asalan saja. Ini ciri-ciri investasi ilegal ya, investasi bodong ya. Jadi teman-teman harus juga waspada dari sekarang ya. Apalagi zaman sekarang ya, sudah sangat canggih sekali dengan menggunakan elektronik dan banyak-banyak sekali investasi bodong yang ditawarkan ya. Nah, skema investasi ilegal yang pertama, nah ini teman-teman harus paham nih ya, ada namanya skema piramida, namanya skema Ponzi ya. Nah, ini biasanya untuk skema-skema investasi yang ilegal atau bodong ya. Yang pertama skema piramida. Skema piramida itu maksudnya gimana Pak? Nah, biasanya anggota rugi ya jika tidak merekrut anggota baru. Jadi memang disuruh rekrut terus ya. Kemudian lebih fokus pada perekrutan anggota ya daripada penjualan produknya. Biasanya memang fokus ke perekrutan anggota aja. Ambil anggota, harapan anggota itu yang nyari anggota ya tanpa penjualan produk ya, daripada penjualan produk lebih kecil ya. Nah, biaya keanggotaan tidak sebanding dengan produk yang diperoleh. Biasanya masuk anggota dapat ian, tapi misalnya masuk anggotanya 300.000 tapi dapatnya cuma buku yang tidak sebanding ya dengan pendaftarannya ya. Kemudian antara lain produk sebagai kamuflase dan menjadi keuntungan yang tidak wajar. Biasanya underlying produknya ada tapi cuma sebagai kamuflase. Oh, kita jual barang ini nih, tapi sebagai kamuflase aja gitu ya. Nah, ini teman-teman harus ketahui ada skema piramida ya. Kemudian ada namanya skema Ponzi ya, tidak memiliki underlying produk yang ditransaksikan menjadi keuntungan tidak wajar. Ini biasanya banyak sekali kemarin beberapa tahun terakhir ya beritanya. Skema Ponzi suruh investasi pertama nanti keuntungannya cepat sekali ya, diminta terus menerus menambah nilai investasi, terus tambah lagi nanti akan dapat lagi tinggi, dapat lagi gitu ya. Nah, keberlangsungan sistem ditentukan oleh hasil bertanya ru. Jadi skemanya ini cuma gali lubang tutup lubang ya. Ketika anggota baru yang daftar sekian juta nanti akan dikasihkan ke anggota lama, katanya sebagai keuntungan gitu ya. Nah, jika tidak ada lagi anggota baru, investor tidak mendapatkan hasil investasi karena prinsip gali lubang tutup lubang. Jadi ketika ada anggota baru, uang anggota baru untuk anggota lama keuntungan. Gitu terus diputar-putar ya. Nah, itu skema Ponzi. Kemudian juga ada money game ya. Nah, money game dikenal sebagai bisnis penggandaan uang dengan cara menyetorkan sejumlah uang untuk mendapatkan imbal hasil yang sangat tinggi. Biasanya juga ini ya. Nah, biaya keunggulan cenderung tinggi ciri-cirinya ya. Kemudian menjalankan menjanjikan keuntungan tidak wajar ya tanpa perlu bekerja keras gitu ya. Biasanya kita mulai sekian aja, enggak usah kerja keras ya. Kemudian legalitas yang tidak jelas ya, pengelolaan investasi tidak transparan ya. Jadi kalau bisa quit lah ya dari investasi skema piramida, skema Ponzi sama money game ini ya. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati ya. Nah, untuk sudah dibentuk Satgas Investasi Waspada Investasi ya. Nah, jadi memang saat ini sudah dibentuk Satgas Waspada Investasi, di mana anggota Satgas Waspada Investasi ini terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UMKM, Kejaksaan RI, Kepolisian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, jadi BKPM ya. Jadi di sini sudah ada Satgas ya Waspada Investasi yang dibentuk oleh pemerintah ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal. Adapun tugas pokok Satgas Waspada Investasi adalah sebagai berikut. Jadi memang biasanya seringnya terutama lagi aplikasi-aplikasi atau terutama dari handphone ya sekarang ya sering menawarkan atau dari media sosial ya. Nah, tugas pokoknya apa? Pertama, revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi. Yang pertama, yang pencegahan preventif ya, koordinasi dalam rangka meningkatkan audikasi masyarakat ya. Bahwa masalah edukasi bahwa ini tidak baik, ini tidak jelas, kalau bisa jangan usah diikutin. Kemudian sosialisasi kepada komunitas masyarakat, penegak pemerintah daerah dan akademisi, terutama di kampus juga. Ini sebagai salah sarana juga. Saya menyampaikan ini juga sebagai sarana untuk bagaimana teman-teman menghindari investasi yang ilegal. Kemudian investasi yang mengawasi tindakan terhadap tawaran investasi. Ketika ada bentuk-bentuk tawaran investasi yang muncul akan diseleksi atau dilihat, ketika ada yang salah kan ditegur oleh Satgas ini ya. Kemudian mengaktifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi ya. Seperti itu pencegahannya. Untuk kuratif, kerjasama dan penerbitan izin keramaian sedangkan kegiatan penawaran investasi harus ada izin keramaian dulu kalau ada penawaran investasi ya.
melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi emergency, merugikan masyarakat akan mendapat izin, ya harus dapat izin dulu dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan berlaku. Kalau misalnya dapat izin kan bisa diawasi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah represif, yang melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundangan. Jika ada yang melanggar atau tidak sesuai akan ditetapkan atau ditindak secara hukum. Ya baik, demikian teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, untuk pembahasan bagaimana manajemen investasi di pasar modal ya, ya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.